Pada kegiatan 1, yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama, memberikan penjelasan kepada mentor dengan output tahapan, yaitu catatan hasil mentor. Tahapan yang kedua, yaitu meminta izin rencana diskusi bersama mentor. Pada tahapan ini menghasilkan output kesepakatan jadwal bersama mentor untuk berdiskusi selama masa habituasi yang tercantum pada e-kalender. Pada diskusi awal ini, saya bersama mentor menentukan isu yang akan diangkat, timeline pengerjaan aktualisasi, dan juga data-data yang diperlukan. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan konsep gagasan atas isu terpilih. Pada kegiatan kedua memiliki 3 tahapan kegiatan. Pada tahapan yang pertama yaitu pengumpulan bahan data dan fakta. Pada data ini, penulis mengumpulkan kasus yang pernah terjadi terkait adanya penyalahgunaan aset kantor untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, tahapan kedua dan ketiga. Setelah mengumpulkan bukti kasus atas penyalahgunaan aset, selanjutnya bersama mentor menganalisis atas kasus yang pernah terjadi. Bersama mentor, saya menyusun konsep gagasan yang akan dilakukan untuk memudahkan dalam pengendalian pengembalian aset bagi pegawai yang akan berakhir masa kerjanya. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu pembuatan mekanisme alur pengembalian aset kantor. Kegiatan ketiga memiliki 4 tahapan kegiatan. Tahapan pertama yaitu melakukan pertemuan dengan tim kepegawaian. Output yang dihasilkan pada tahapan ini yaitu berupa Excel yang berisi data pegawai beserta checklist aset yang diterima. Tahapan yang kedua yaitu menyusun draft kerangka formulir penyelesaian kewajiban. Output pada tahapan ini yaitu berupa draft formulir penyelesaian kewajiban. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu menyusun draft kerangka alur pengembalian aset. Output pada tahapan ketiga ini yaitu draft alur pengembalian aset. Draft ini dibuat untuk mempermudah pada saat pembuatan infografis di tahapan selanjutnya. Selanjutnya, tahapan yang keempat, saya bertemu dengan mentor untuk menyampaikan draft formulir dan draft alur yang sudah saya buat. Saya bertemu dan berdiskusi dengan mentor dengan menyajikan materi yang saya buat melalui PowerPoint. Selanjutnya, kegiatan keempat, yaitu pembuatan mekanisme alur pengembalian aset kantor. Kegiatan keempat memiliki 3 tahapan kegiatan. Tahapan pertama yaitu finalisasi formulir penyelesaian kewajiban. Output tahapan 1 ini yaitu formulir penyelesaian kewajiban. Formulir ini sebagai alat bantu kendali dalam pengembalian aset, supaya secara administrasi catatan aset tercatat dengan rapi dan akurat. Tahapan kedua yaitu finalisasi alur pengembalian aset. Pada tahapan ini, saya membuat alur pengembalian aset menggunakan infografis yang saya buat melalui media Canva. Tahapan ketiga yaitu meminta persetujuan mentor atas infografis dan formulir penyelesaian kewajiban yang sudah dibuat. Output pada tahapan ini yaitu persetujuan mentor yang saya minta melalui kanal WhatsApp. Kegiatan kelima yaitu sosialisasi mekanisme kepada pihak terkait. Kegiatan kelima memiliki 4 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu berdiskusi dengan mentor terkait persiapan sosialisasi. Output dari tahapan yang pertama yaitu catatan hasil diskusi mengenai persiapan sosialisasi. Tahapan yang kedua yaitu membuat materi sosialisasi. Saya menggunakan Canva sebagai media untuk membuat materi sosialisasi. Tahapan yang ketiga yaitu membuat memo undangan sosialisasi. Memo ini dibuat melalui aplikasi persuratan yang dimiliki Sekretariat Kantor Staf Presiden. Tahapan terakhir dari kegiatan 5 ini yaitu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara daring. Sosialisasi ini juga mendapat apresiasi dari Komisi Kedeputian atas inovasi yang sudah dikembangkan, karena ini dapat membantu pekerjaan PIC Kedeputian dalam mengelola pegawai di kedeputiannya masing-masing. Kegiatan keenam yaitu kegiatan terakhir dari aktualisasi ini, yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan.
Kegiatan 6 terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu mencatat pelaksanaan pengembalian aset. Output dari tahapan ke-1 ini yaitu data pengembalian aset, pegawai yang mengundurkan diri maupun yang berakhir masa kerjanya. Tahapan yang kedua yaitu evaluasi meminta umpan balik dari mentor. Setelah itu menyusun dokumen hasil evaluasi bersama mentor. Output pada tahapan ini yaitu catatan hasil diskusi bersama mentor. Yang pertama, perlu adanya tambahan kontak PIC pada formulir untuk mempermudah pegawai melakukan janji untuk bertemu mengembalikan aset. Yang kedua, data infografis dan formulir dapat disimpan di menu Spark, Smart Portal aplikasi dan referensi katalog agar dapat diakses pegawai secara mandiri. Selanjutnya, tahapan akhir dari rangkaian aktualisasi yaitu melaporkan hasil evaluasi ke mentor berupa laporan aktualisasi. Melalui kegiatan aktualisasi ini, permasalahan sebelumnya dapat diatasi secara efektif untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan. Selain itu, dalam pelaksanaan aktualisasi ini sebagai media, penulis dalam menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, khususnya pada aspek berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dengan demikian, aktualisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kinerja di unit kerja, yakni Sekretariat Kantor Staf Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rati Ayu Eka Saptanti, analis SDM ahli muda dari bagian kepegawaian Sekretariat Kantor Staf Presiden. Saya adalah salah satu rekan kerja yang berinteraksi langsung dengan saudari Zahra selama melaksanakan masa aktualisasinya. Selama ini, jujur saja, proses penarikan aset kepegawaian seperti ID card atau atribut lainnya seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Terkadang data yang masuk itu tidak sinkron dengan fisik yang dikembalikan. Hadirnya produk aktualisasi Zahra yaitu sistem kendali pengembalian aset menggunakan formulir yang terstruktur benar-benar menjadi game changer bagi kami di tim kepegawaian. Sekarang harusnya menjadi jelas, kita punya checklist yang pasti, jadi tidak ada lagi aset yang terlewat atau terselip. Yang paling saya apresiasi dari Zahra adalah sikapnya yang sangat kolaboratif. Ia mau mendengar masukan dari kami di lapangan untuk menyempurnakan formulir tersebut agar bisa digunakan. Ini menunjukkan semangat Zahra yang harmonis dan loyal yang luar biasa dalam tim. Secara profesional, efisiensi kerja kami meningkat drastis. Kami tidak perlu lagi mencari-cari data secara manual karena semuanya sudah terdokumentasi dengan rapi melalui sistem yang Zahra buat. Terima kasih Zahra untuk inovasinya. Produk ini sangat membantu tugas-tugas kita di kepegawaian menjadi lebih profesional dan akuntabel. Semangat terus ya Zahra. Semoga sukses untuk laporan aktualisasinya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta latihan dasar CPNS yang telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan baik di unit kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden. Melalui kegiatan ini, para CPNS tidak hanya belajar memahami tugas dan fungsi organisasi, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Harapan saya, seluruh CPNS dapat terus mempertahankan semangat belajar, meningkatkan kompetensi, serta mampu beradaptasi dengan dinamika pekerjaan dan perkembangan zaman. Jadilah ASN yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan kerjasama yang baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Sekretariat Kantor Staf Presiden.
Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.